Sistem Informasi Desa Kelatakan merupakan sistem informasi berbasis web yang dapat diakses dari berbagai device. Sistem informasi ini akan berisikan berbagai informasi penting mengenai Desa Kelatakan, mulai dari profil desa, informasi kependudukan, kegiatan desa, dan informasi penting lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami tim pengabdian Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember akan melakukan perjalanan menuju Balai Desa Kelatakan untuk melakukan pengenalan mengenai isi handal SID Sistem Informasi Desa Kelatakan. Desa Kelatakan merupakan salah satu dari 8 desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Wilayah Desa Kelatakan terbagi menjadi 3 dusun, diantaranya Dusun Kerajaan, Dusun Pengungan, dan Dusun Gadungan. Dari ketiga dusun tersebut terdapat 20 RW dan 58 RT dengan luas wilayah sekitar 700 hektar. Desa Kelatakan di bagian utara berbatasan langsung dengan Desa Selodokon, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Gambirono, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Semboro, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanggulwetan. Pengenalan si handal kepada warga Desa Kelatakan berlangsung dengan lancar. Dan inilah perkenalan si handal SID Sistem Informasi Desa Kelatakan serta tutorial penggunaannya. Di sini merupakan tampilan dari website OpenSID Desa Kelatakan Tanggul Jember. Berikut ini tampilannya. Di sini admin bisa login atau masuk ke dalam website OpenSID dengan cara klik tombol ini, login administrator. Maka akan diarahkan pada halaman login atau masuk. Di sini admin akan diminta untuk memasukkan username atau nama pengguna dan password. Kemudian di sini juga terdapat kode yang harus diinputkan. Sini kita inputkan terlebih dahulu. Kemudian klik tombol masuk. Berikut ini merupakan tampilan dari admin website OpenSID. Di sini terdiri dari banyak fitur dan juga terdapat beberapa fitur yang paling sering digunakan, yaitu ada fitur kependudukan, kemudian ada fitur layanan surat, kemudian juga ada fitur admin web. Fitur admin web sendiri merupakan fitur yang digunakan untuk mengatur atau mengelola website OpenSID mulai dari tampilan awal, dan dimana submenu fiturnya terdiri dari beberapa, antara lain yaitu artikel, kemudian widget, kemudian kategori, kemudian menu, kemudian sinergi program, komentar, galeri, dan sebagainya. Mungkin di sini kita akan masuk ke fitur yang pertama, yaitu ada fitur artikel. Fitur artikel ini dapat digunakan untuk menambahkan artikel dan berita terkait Desa Kelatakan. Di sini terdapat beberapa kategori artikel. Yang pertama yaitu ada berita desa, kemudian informasi layanan, kemudian bisnis, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian apabila kita ingin menambah artikel baru, di sini kita harus memilih kategori artikelnya terlebih dahulu. Semisal berita desa, di sini akan ada tombol tambah. Di sini kita bisa klik tambah berita desa. Kemudian kita akan diarahkan pada halaman form artikel, di mana di sini merupakan tampilan untuk
untuk menginputkan artikel yang terdiri dari ada judul artikel, kemudian isi artikel, kemudian di sini juga kita bisa mengunggah gambar, kemudian pengaturan tampilannya, kemudian ada pengaturan lainnya. Di sini kita bisa menambahkan dokumen lampiran beserta nama dokumennya dan tanggal postingnya. Apabila kita sudah mengisi ini semua dan sudah yakin, kita bisa klik simpan di sini. Kemudian di sini juga ada fitur hapus data terpilih dan hapus artikel kategori berita desa. Di sini kita harus memilih terlebih dahulu berita mana atau data mana yang ingin dihapus, baru bisa menggunakan fitur hapus. Kemudian di sini ada fitur widget. Halaman ini digunakan untuk mengelola widget yang ditampilkan di website desa. Widget adalah elemen tambahan yang muncul di sisi halaman website, misalnya statistik pengunjung, arsip artikel, agenda kegiatan, peta wilayah, dan sebagainya. Selanjutnya, di sini ada fitur kategori. Halaman ini digunakan untuk mengelompokkan artikel berdasarkan kategori. Kemudian di sini ada fitur menu. Halaman ini digunakan untuk mengatur navigasi utama yang muncul di website desa berbasis OpenSID. Menu ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi pengunjung untuk mengakses berbagai informasi dan layanan yang disediakan desa. Kemudian ada fitur sinergi program, di mana menu ini digunakan untuk menampilkan daftar kerjasama, kolaborasi, atau integrasi program antara pemerintah desa dengan pihak eksternal. Selanjutnya yaitu ada fitur komentar yang digunakan untuk mengelola masukan, tanggapan, atau pertanyaan yang ditulis oleh pengunjung pada artikel di website desa. Selanjutnya yaitu ada menu galeri atau fitur galeri yang berfungsi untuk mengelola koleksi foto atau dokumentasi kegiatan desa. Kemudian ada fitur tema. Tema ini merupakan tampilan visual utama dari website desa yang mengatur desain, warna, tata letak, serta gaya penyajian konten. Kemudian ada fitur media sosial yang berfungsi untuk menambahkan, mengelola, dan menampilkan tautan resmi akun media sosial desa. Kemudian ada slider. Slider ini merupakan tampilan gambar bergulir atau slideshow yang biasanya muncul di bagian header atau halaman depan website desa. Selanjutnya yaitu ada teks berjalan, di mana fitur ini digunakan untuk menampilkan informasi singkat dalam bentuk tulisan yang bergerak atau running text di halaman depan website desa. Selanjutnya yaitu ada fitur pengunjung, di mana fitur ini digunakan untuk memantau, menganalisis, serta mengunduh laporan jumlah pengunjung website desa, baik untuk keperluan administrasi, laporan kegiatan, maupun evaluasi perkembangan website. Kemudian yang terakhir yaitu ada pengaturan, di mana fitur pengaturan ini berfungsi untuk mengatur tampilan, isi, dan fitur website desa. Admin dapat memilih informasi apa saja yang ingin ditampilkan di halaman depan, seperti grafik APBD atau daftar penerima bantuan. Dengan pengaturan ini, website desa menjadi lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kemudian ada fitur kependudukan, di mana fitur kependudukan ini akan berisikan data dan informasi kependudukan. Di fitur kependudukan ini terdapat beberapa submenu fitur, diantaranya yaitu penduduk, keluarga, rumah tangga, kelompok, data suplemen, calon pemilih, dan catatan peristiwa. Kita masuk ke fitur yang pertama yaitu data penduduk atau fitur penduduk, di mana fitur ini berfungsi untuk mengelola data kependudukan data desa secara lengkap. Admin dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus data warga meliputi informasi NIK, KK, nama, orang tua, alamat, hingga dusun. Fitur ini juga menyediakan pencarian, filter berdasarkan status hidup, jenis kelamin, dan dusun serta opsi impor dan ekspor data. Dengan adanya menu ini, pengelolaan data penduduk desa menjadi lebih rapi, cepat, dan akurat untuk mendukung pelayanan administrasi desa. Kemudian, untuk
submenu fitur keluarga, di mana ini berfungsi untuk mengelola data keluarga desa berdasarkan kartu keluarga atau KK. Admin dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus data KK yang memuat informasi kepala keluarga, NIK, jumlah anggota, jenis kelamin, alamat, hingga dusun. Fitur ini juga dilengkapi dengan pencarian cepat, filter berdasarkan status KK, jenis kelamin, dan dusun, serta opsi cetak dan unduh data. Dengan adanya menu ini, pendataan keluarga desa menjadi lebih teratur, mudah diakses, dan membantu dalam perencanaan maupun pelayanan administrasi desa. Yang selanjutnya yaitu ada fitur rumah tangga, di mana fitur ini digunakan untuk mengelola data pengelompokan rumah tangga dalam desa. Admin dapat menambahkan, mengedit, ataupun menghapus informasi rumah tangga. Selanjutnya yaitu fitur kelompok, di mana fitur ini berfungsi untuk mengelola data kelompok masyarakat yang ada di desa. Admin dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus data kelompok yang mencakup kode kelompok, nama kelompok, kota kelompok, kategori, serta jumlah anggota. Fitur ini juga dilengkapi dengan filter berdasarkan kategori kelompok, pencarian cepat, serta opsi cetak dan unduh data. Dengan adanya menu ini, pendataan dan pengelolaan kelompok desa menjadi lebih mudah, terorganisir, dan mendukung kegiatan sosial maupun pembangunan desa. Kemudian ada fitur data suplemen. Fitur ini digunakan untuk mencatat dan mengelola data tambahan di luar data penduduk utama. Admin dapat menambahkan data suplemen sesuai kebutuhan desa. Selanjutnya yaitu fitur calon pemilih, di mana ini berfungsi untuk mengelola data warga desa yang berhak mengikuti pemilihan sesuai jadwal yang ditentukan. Admin dapat menambahkan atau memperbarui daftar calon pemilih dengan informasi lengkap seperti NIK, nama, nomor KK, alamat, dusun, dan lain-lain. Fitur ini juga menyediakan filter berdasarkan jenis kelamin, dusun, serta pencarian spesifik, dan dilengkapi dengan opsi cetak serta unduh data. Dengan adanya menu ini, pendataan calon pemilih desa menjadi lebih akurat, transparan, dan mendukung kelancaran proses demokrasi di tingkat desa. Dan yang terakhir yaitu catatan peristiwa, di mana fitur ini berfungsi untuk mencatat berbagai peristiwa penting yang dialami warga desa, seperti kelahiran, kematian, pindah datang, maupun perubahan status lainnya. Kemudian ada fitur layanan surat. Fitur layanan surat ini berisikan berbagai macam pengajuan surat menyurat bagi warga desa yang dapat diajukan secara mudah dan cepat melalui sistem. Di fitur layanan surat ini, terdapat beberapa submenu fitur yang ada, di antaranya pengaturan surat, cetak surat, permohonan surat, arsip layanan, dan daftar persyaratan. Untuk fitur yang pertama yaitu pengaturan surat. Menu pengaturan surat di OpenSID berfungsi untuk mengatur format, kode klasifikasi, dan isi surat yang tersedia di website desa. Admin dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus jenis surat sesuai kebutuhan, serta mengatur masa berlaku, lampiran, hingga penomoran otomatis. Kemudian ada fitur cetak surat. Pada fitur cetak surat ini, berfungsi untuk membuat dan mencetak berbagai jenis surat pelayanan administrasi desa secara otomatis berdasarkan data penduduk yang sudah tersimpan di sistem. Perangkat desa dapat memilih jenis surat, mengisi atau menyesuaikan data yang diperlukan, lalu mencetaknya dengan format yang sudah terstandarisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu fitur daftar permohonan surat. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan daftar pengajuan surat oleh warga yang masuk melalui layanan mandiri atau dicatat oleh perangkat desa. Kemudian ada fitur arsip layanan. Fitur ini berfungsi untuk menyimpan dan menampilkan riwayat surat yang sudah diterbitkan oleh desa. Yang terakhir yaitu ada fitur daftar persyaratan, di mana fitur ini berfungsi untuk menampilkan dan mengelola berbagai dokumen atau syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan layanan surat.